Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas yang efektif. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Yang pertama, yakni ada Fikri Risma Duratul Mukhayyarah dengan NIM 1910408006. Selanjutnya ada Widya Ningrum Dewantari dengan NIM 1910400810 dan Fauzia Suryani Aningsi dengan NIM 1910400834. Nah, teman-teman, materi yang akan kami bawakan yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas, yang kedua, tujuan pengelolaan kelas, yang ketiga, prinsip pengelolaan kelas, yang keempat, komponen pengelolaan kelas, yang kelima, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas, yang keenam, macam-macam pendekatan dalam pengelolaan kelas, yang ketujuh, cara mengelola kelas, yang kedelapan, hambatan dalam mengelola kelas, dan yang terakhir, pengaruh pengelolaan kelas. Nah, itu materi yang akan kami bawakan. Semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami materi dari kami. Nah, teman-teman, kita bahas materi yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan atau yang sering kita sebut manajemen secara bahasa adalah ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan kelas adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapatkan pembelajaran dari seorang guru. Selain itu, ada juga loh pengertian manajemen kelas menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyasa. Beliau menjelaskan bahwa manajemen kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan dapat mengendalikan jika terdapat gangguan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Sudirman menjelaskan bahwa manajemen kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah usaha sadar untuk mengatur kegiatan belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana, alat peraga, pengaturan ruang belajar, kondisi proses belajar mengajar, dan dapat mencapai sebuah tujuan. Nah, secara garis besar, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pengelolaan kelas? Tujuan pengelolaan kelas yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung siswa dalam belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, yakni membina dan membimbing siswa sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individunya. Nah, teman-teman, selanjutnya yakni prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas digunakan untuk memperkecil gangguan dalam manajemen kelas. Prinsip pengelolaan kelas yang pertama ada hangat dan antusias, di mana guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias pada tugas dan aktivitasnya agar berhasil mengimplementasikan manajemen kelas. Yang kedua ada tantangan. Di sini yakni tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar untuk mengurangi tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga ada bervariasi, yakni variasi penggunaan alat dan media belajar, gaya mengajar, pola interaksi, dan meningkatkan perhatian siswa untuk mencapai kondisi kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan dalam belajar. Yang keempat ada keluasan, yakni tingkah laku guru untuk mengubah strategi dan memunculkan perhatian siswa dalam mengajar untuk menciptakan proses belajar yang efektif. Prinsip yang selanjutnya adalah penekanan pada hal yang positif, di mana guru memberikan penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Selanjutnya ada penanaman disiplin diri, yakni guru sebagai teladan bagi siswa dan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab dan diharapkan dapat disiplin dari segala hal.
Selanjutnya, yakni ada stabilitas emosi, di mana guru dapat mengontrol emosi dengan baik dan sabar dalam melatih siswa belajar. Selanjutnya, yakni optimis atau percaya diri, di mana sikap guru diharapkan dapat percaya diri dalam mengajar. Selanjutnya, ada kesederhanaan baik dalam berpenampilan maupun berpakaian. Prinsip yang selanjutnya ada adil, di mana guru harus memberikan porsi yang sama kepada seluruh siswa tanpa membedakan satu sama lain. Yang terakhir yakni humoris, di mana guru dapat menjadikan suasana belajar yang santai dan tidak kaku. Nah, itu tadi prinsip dari pengelolaan kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya, komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Pada umumnya, keterampilan pengelolaan kelas yang harus dimiliki oleh guru terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Yang kedua, keterampilan pengembangan kondisi belajar. Untuk yang pertama, keterampilan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Keterampilan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sikap tanggap yang dapat dilakukan dengan cara memandang secara seksama peserta didik. Sikap ini dapat mengundang dan melibatkan peserta didik kontak pandang dalam pendekatan guru untuk bercakap-cakap, bekerja sama, dan menunjukkan rasa persahabatan. Sikap yang kedua, gerak mendekati yang dapat menandakan kesiagaan, minat, dan perhatian guru yang diberikan terhadap tugas serta aktivitas peserta didik bukan untuk menakut-nakuti, mengancam, ataupun memberi kritikan dan hukuman. Sikap yang ketiga, memberi pertanyaan yang sangat diperlukan, baik berupa tanggapan, komentar, ataupun yang lain. Dan sikap yang keempat, memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Teguran guru memberikan tanda bahwa guru ada bersama peserta didik. Teguran haruslah diberikan pada saat yang tepat dan sasaran yang tepat pula, sehingga dapat mencegah meluasnya penyimpangan tingkah laku. Keterampilan selanjutnya, membagi perhatian yang dapat dilakukan dengan cara visual dengan mengubah pandangan dalam memperhatikan kegiatan pertama ke kegiatan kedua tanpa kehilangan setiap kegiatan yang ada. Ataupun dengan cara verbal dengan memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas peserta didik pertama selagi membantu aktivitas peserta didik yang lain. Keterampilan selanjutnya, pemusatan perhatian kelompok yang dapat dilakukan dengan cara 1. Memberi tanda, 2. Memberikan pertanggungan jawab, 3. Pengarahan dan petunjuk yang jelas, 4. Penghentian, 5. Penguatan, dan yang keenam, kelancaran. Adapun keterampilan pengembangan kondisi belajar terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, modifikasi tingkah laku dengan cara pemberian penguatan secara sistematis. Yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas-tugas dan memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Dan yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, faktor dinamika kelas. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Lingkungan fisik tersebut diantaranya ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran, pengaturan tempat duduk, ventilasi, dan pengaturan cahaya serta pengaturan penyimpanan barang-barang. Faktor yang kedua, faktor kurikulum. Kurikulum haruslah dirancang sebagai pengalaman edukatif yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikannya dan mesti diselenggarakan secara berencana dan terorganisir. Faktor yang ketiga yaitu faktor gedung dan sarana kelas. Kurikulum selalu dapat berubah-ubah, sedangkan ruangan atau gedung bersifat permanen menyesuaikan kurikulum sebelumnya. Maka diperlukan kreativitas dalam mengatur pendayagunaan ruang atau gedung yang tersedia berdasarkan kurikulum yang sedang dipergunakan saat itu. Faktor yang keempat, faktor guru.
Guru juga harus bisa menciptakan suasana dalam kelas agar terjadi interaksi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Faktor yang terakhir, faktor murid. Perasaan yang harus dimiliki murid dalam manajemen kelas yaitu perasaan kebersamaan atau sense of collective, perasaan diterima atau sense of membership, dan perasaan tanggung jawab yaitu sense of responsibility. Macam-macam pendekatan pengelolaan kelas. Terdapat banyak pendekatan dalam upaya pengelolaan kelas. Di antaranya yaitu pertama, pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan manajemen adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajaran. Menurut Profesor Dr. Koni Semiawan dan kawan-kawan, manajemen kelas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengaturan kelas, kedua, pengelompokan siswa melayani kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga, tutor sebaya. Pendekatan yang kedua, behavior modification approach. Pendekatan ini bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan bahwa pertama, semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Kedua, ada sejumlah proses psikologi yang fundamental yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Adapun proses psikologi yang dimaksud adalah penguatan positif atau positive reinforcement, hukuman, penghapusan atau extinction, dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Pendekatan yang ketiga, yaitu socio-emotional climate approach. Pendekatan ini berlandaskan pada psikologi klinis dan konseling dan mengasumsikan bahwa pertama, proses belajar mengajar yang efektif mempersyaratkan iklim sosio-personal yang baik, dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan murid ataupun antar murid dengan murid. Kedua, guru menduduki posisi tertinggi bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara pengelolaan kelas. Cara pengelolaan kelas terbagi menjadi 2 jenis pengelolaan, yakni pengelolaan kelas indoor dan pengelolaan kelas outdoor. Pada pengelolaan kelas indoor, guru harus memperhatikan yang pertama yaitu guru harus memperhatikan dan mengatur ruangan kelas, di mana kebersihan kelas, ventilasi dan pencahayaan, fasilitas di dalam kelas, jumlah peserta didik yang tidak lebih dari 40, dan ruang kelas yang dapat memberikan ruang gerak peserta didik harus selalu diperhatikan. Yang kedua yaitu posisi tempat duduk. Posisi tempat duduk siswa haruslah aman, nyaman, ukuran meja dan kursi sesuai untuk peserta didik, dan tipe tempat duduk yang disesuaikan. Tipe tempat duduk bisa berupa tipe berderet atau tipe formal, tipe berkelompok, tipe tapal kuda, tipe bundar, tipe persegi, tipe U, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga yaitu guru mampu mengatur suasana kelas agar selalu menyenangkan untuk belajar, yakni bisa menggunakan media, metode, atau pendekatan yang sesuai dengan materi agar belajar lebih menyenangkan. Yang keempat yaitu guru menggunakan pendekatan yang berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau student-centered. Selanjutnya, atau yang kelima, yaitu guru memberikan penghargaan terhadap partisipasi aktif siswa di setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam, setiap masalah yang terjadi di dalam kelas sebaiknya diselesaikan dengan dialogis. Yang ketujuh yaitu guru mampu membimbing dan mengatur peserta didik serta menciptakan suasana kelas dan mengelola kelas dengan baik. Yang kedelapan yaitu guru membuat aturan yang disetujui oleh semua warga kelas. Yang
Kesembilan atau yang terakhir yaitu guru harus memiliki hubungan yang baik dengan setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas outdoor. Pada pengelolaan kelas outdoor ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah agar pembelajaran di lingkungan sekolah dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu menyediakan lapangan yang dapat digunakan untuk bermain dan kegiatan belajar peserta didik, serta sekolah menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Adapun kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam mengelola kelas yaitu yang pertama, guru mampu memanfaatkan sumber belajar dan fasilitas belajar yang tersedia di sekolah. Yang kedua, guru mampu memotivasi setiap kegiatan belajar peserta didik dengan memberikan penguatan, penjelasan, penghargaan, dan apresiasi terhadap perilaku belajar peserta didik. Yang ketiga, yaitu melakukan penyesuaian kegiatan belajar baik berupa media, metode, dan pendekatan sesuai dengan materi agar belajar lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu hambatan atau kendala dan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu penyebab hambatan atau kendala pengelolaan kelas. Menurut Syariful Bahri Jamarah, penyebab terjadinya hambatan atau kendala dalam pengelolaan kelas diantaranya yaitu yang pertama, pengelompokan. Pengelompokan yang didasarkan dengan kriteria tertentu dapat menyebabkan kecemburuan antar siswa, sehingga lebih baik guru mengelompokkan sesuai dengan keinginan siswa atau bisa juga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu ada karakteristik individu. Karakteristik individu yang berbeda-beda tentunya dapat menyebabkan masalah atau kendala lainnya. Yang ketiga yaitu kelompok pandai merasa terhalangi dengan keterlambatan teman yang tidak secerdas mereka. Yang keempat yaitu adanya keharusan peserta didik untuk tenang selama proses pembelajaran sehingga menimbulkan suasana tegang dan cemas, sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu faktor penyebab hambatan atau kendala dalam pengelolaan kelas. Terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab hambatan atau kendala dalam pengelolaan kelas. Di antaranya yaitu faktor guru, faktor murid, faktor keluarga, dan faktor fasilitas. Nah, yang pertama yaitu faktor guru. Faktor guru diantaranya yaitu 1. Tipe guru yang otoriter. Tipe guru yang otoriter dapat menciptakan suasana tegang dan cemas pada diri setiap peserta didik, sehingga peserta didik akan menjadi pasif. Yang kedua yaitu format pembelajaran yang monoton. Format pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan kejenuhan atau kebosanan pada peserta didik sehingga dapat menurunkan semangat belajar. Yang ketiga yaitu kepribadian guru. Kepribadian guru yang kurang baik juga dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas, sehingga dapat menyebabkan hubungan guru dan peserta didik yang menjadi kurang baik. Yang keempat yaitu keterbatasan guru untuk memahami karakter setiap peserta didik. Kurangnya pemahaman guru pada karakter setiap peserta didik dikarenakan terbatasnya waktu, sehingga guru belum bisa menyesuaikan metode atau cara pengajaran yang tepat kepada peserta didik. Yang kelima yaitu kurangnya hubungan antar guru dengan siswa. Hubungan guru dan siswa yang kurang tentunya akan menjadi penghambat
kelas karena komunikasi antara guru dan siswa kurang baik sehingga siswa akan cenderung pasif. Yang selanjutnya yaitu faktor peserta didik. Faktor peserta didik yakni kurangnya kesadaran peserta didik untuk belajar, kemudian menyelesaikan tugas. Sehingga hal tersebut dapat menjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan kelas. Faktor selanjutnya yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga diantaranya yaitu kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga. Kebiasaan yang kurang baik ini dapat terbawa oleh peserta didik ke dalam lingkungan kelas, sehingga akan terjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan kelas. Dan terakhir yaitu faktor fasilitas. Fasilitas yang kurang memadai diantaranya ruang kelas yang kecil, kurangnya ruang gerak peserta didik, dan kurangnya fasilitas belajar akan menjadi hambatan atau kendala dalam pengelolaan kelas. Yang selanjutnya yaitu masalah dalam pengelolaan kelas. Masalah yang umum terjadi dalam pengelolaan kelas yakni masalah individu dan masalah kelompok. Masalah individu diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik yang ingin menarik perhatian. Contohnya yaitu ketika proses belajar sedang berlangsung, salah seorang peserta didik membuat lawakan atau guyon yang menarik perhatian kepada dirinya, sehingga proses belajar terganggu. Yang selanjutnya kedua yaitu peserta didik yang ingin mencari kekuasaan. Contohnya yaitu dengan menindas siswa yang lemah, berdebat dengan guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu peserta didik yang ingin mengungkapkan ketidakmampuan dirinya. Contohnya yaitu peserta didik yang hanya mengandalkan bantuan guru atau temannya tanpa adanya usaha terkait tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya masalah kelompok. Masalah kelompok yang umum terjadi yakni yang pertama, hubungan yang kurang baik antara siswa. Yang kedua, mengucilkan salah satu anggota. Yang ketiga, mudah dialihkan perhatian dalam mengerjakan tugas. Dan keempat, yakni penggantian guru sehingga siswa harus beradaptasi kembali dengan metode dari guru yang baru. Yang keempat, yakni cara menangani perilaku menyimpang peserta didik di dalam kelas. Cara untuk menangani perilaku peserta didik yang menyimpang di dalam kelas diantaranya, yang pertama, guru dapat mengabaikan jika gangguan atau perilaku siswa tidak mempengaruhi yang lain. Yang kedua yaitu menggunakan isyarat nonverbal. Contohnya yaitu dengan menggelengkan kepala, menggunakan jari tangan yang diletakkan di bibir, menatap agak lama, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni guru dapat mendekati atau memanggil nama peserta didik yang bertindak menyimpang. Yang keempat yakni setelah pembelajaran usai, segera melangsungkan kegiatan belajar yang selanjutnya agar peserta didik tidak berkeliaran, mengobrol, atau berbicara sendiri. Yang kelima, yakni guru harus selalu mengingatkan tugas seorang peserta didik. Yang keenam, yakni guru memberikan instruksi sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya yaitu menginstruksi peserta didik untuk dia mendengarkan materi yang sedang dijelaskan, menginstruksi peserta didik untuk berdiskusi dengan temannya, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, yakni guru memberikan pilihan untuk melakukan yang benar atau akan menerima konsekuensi dari tindakan salah yang dilakukan. Contohnya yaitu siswa yang berbicara atau mengobrol sendiri ketika guru menjelaskan akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya, yakni jika gangguan berat, guru dapat memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar.
Hukuman tidak boleh berupa kekerasan, namun bisa dengan menyuruh siswa untuk mengerjakan soal atau menulis tugas tambahan. Yang kelima, yaitu cara mengatasi masalah pengelolaan kelas yang berat. Cara untuk mengatasi masalah pengelolaan kelas yang berat yang dilakukan siswa diantaranya yaitu yang pertama, guru mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas. Yang kedua, guru membuat cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, guru menetapkan waktu untuk menyelesaikan masalah dengan siswa yang bersangkutan. Yang keempat, di waktu pertemuan dengan siswa, guru diusahakan menggunakan bahasa yang tidak mengintimidasi, namun tegas dan dapat dimengerti peserta didik. Yang kelima, guru menjelaskan masalah yang dilanggar dan meminta peserta didik untuk tidak mengulangi. Dan jika mengulangi, membuat kesepakatan sanksi agar peserta didik jera. Yang keenam yaitu guru dapat melibatkan orang tua jika peserta didik masih belum bisa merubah sikapnya. Dan terakhir, guru melakukan tindak lanjut dengan mengawasi perkembangan peserta didik agar masalah tidak terulang. Selanjutnya yaitu pengaruh pengelolaan kelas. Pengaruh pengelolaan kelas yang baik akan memberikan kualitas belajar yang baik pula. Kemudian pencapaian hasil belajar yang optimal dan kompetensi dasar yang diharapkan tercapai dengan baik juga memuaskan. Selain itu, juga akan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sedangkan pengelolaan kelas yang kurang baik tentunya akan memberikan kualitas belajar yang kurang baik pula dan pencapaian hasil belajar yang kurang baik dan kompetensi dasar yang diharapkan belum tercapai dengan baik juga kurang memuaskan. Nah, teman-teman, itu tadi materi pengelolaan kelas yang efektif yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Dari kami, kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.